Nempel terus. Nempel Iya. terus ya. Ngobrol. Kamu udah ini. Bung, anjing. Apa tuh, Bang? Dragon's Breath. You know Dragon's Breath? Tuh, temen gue ini bangsat. Maksudnya kayak Kenapa, Ji? dia ngomong, JJ, kok cewek lu gue liat kepalanya mirip telur asin ya? Welcome to Vocative Session. Kita udah di episode 2. Anjay. Masih dengan orang-orang yang sama. Sama. Ada saya Andrew. Saya CJ. Saya Odilu. Ya, sama semua begini semua tadi. Ya, betul. Ya. Gue tuh pengen banget ngomongin tentang zaman-zaman SMA dah. Coba. Gimana? Enggak, sebenarnya ini gara-gara Nah, lu trigger kenapa? Nah, iya, gara-gara tuh gue ngebaca kayak bulan Juli ini SMA tuh udah SMA ya kuliah dan sekolah itu udah masuk biasa lagi gitu loh. Jadi kayak pas gue baca tuh berita itu, jadi gue yang kayak anjir, gue kangen banget dah sama sekolah, sekolah. gitu loh. Lu tuh pada pas SMA tuh gimana sih orangnya? Maksudnya kayak lu dicap seperti apa kan di sekolah kayak gitu? Kalau gue sih apa ya? Biasa lah, gue gampar lu. Kan enggak. Belum. Pelan-pelan. Gua orangnya yang mana aja gaul. Maksudnya semua orang ya gue temenin. Enggak milih-milih kalau gue. Gaul abis. Gaul abis, bro. Lalu open friendship banget ya? Yo, bro. Iya, lu paling asik dah. Dia Si paling asik. geri aja gue. Ya, terus Lu, gimana? kalau lu gimana? Lu dulu, lu gimana? Jangan gitu terus. Iya. Gue sama, kayak Dilo sama. Ya, Gue si paling sama. bisa kemana aja, tapi waktu itu gue emang lebih sering gue tuh dulu ada satu geng di di sekolah atau SMA. Itu yang di mana gengnya nih? Itu gue pacaran tuh satu geng tapi sama kakak kelas semua. Brondong. Berarti lu dicap brondong. Ya nggak tahu ya. Tapi lu geng paling gaulnya gitu lah ya. Paling apa ya? Top chair-nya dah. Dibilang top chair-nya juga untuk masa SMA tuh pasti kayak lu paling gaul gitu. Paling asik deh. Iya, Paling paling asik asik. deh. Tapi kan mungkin ada lagi geng yang lain merasa lebih asik lagi, kita kan oke. nggak tahu ya. Paham. Iya. Kalau gue dulu SMA apa ya, Badung sih jatuhnya. Maksudnya ya gue dengan geng gue itu yang kayak gue ada ber-20-an orang yang kayak angkatan pertama aja tuh nggak naik pak 15 orang. Buset, Bu. Gak jelas. Oh, gara-gara begajulan Keasikannya aja. bukan begajulan sih, keasikan main nih. Jadi otaknya tuh main nggak mikirin Sekolah main. Ber-15 pak satu tongkrongan nggak naik, lu bayangin aja. Gila Kok sih. 5 lagi nggak solid sih? Iya. Kan Kebetulan hoki aja bang yang 5 lagi bang. Oh. Kayak dulu gue soalnya pernah kayak misalnya udah dipanggilin dari lantai 3 nih sama guru gue nih, Andrew, remedial, enggak bu, saya mau main bola, gitu, batu, Batu dibilangin. Batu, Iya. Bandung, ya. Tapi cerita masa SMA ini ya, maksudnya masa SMA apa ya, yang seru tuh kita bahas dari kisah kasih dulu kah? Atau kita bahas kenakalan SMA? Aduh, kisah kasih tuh. Gimana? Nakalan Nakalan aja dulu. Kisah kasih ntar aja. Iya, ntar aja belakangan. Nakalan SMA. Dulu, kalau gua ya, dulu tuh gua pernah, nggak gua sih, temen gua itu yang satu geng sama gua itu ketahuan ngerokok. Gitu loh, ketahuan ngerokoknya kayak, tapi ketahuan ngerokoknya tuh jadi di lantai 3 tuh di aula tuh ada toilet di depan aulanya yang kayak masih sepi gitu loh. Nah, mereka tuh dengan santainya mungkin ngobrol-ngobrol terus kayak sambil ngerokok di situ kan jam sekolah. Tiba-tiba tuh udah rame itu di atas tuh kan, Tat. Pas gue lihat pas dibuka, pokoknya mereka dari dalam si ruangan toilet itu ngobrol-ngobrolan gitu. Pas buka pintu, Pak, kepala sekolah Pak, udah di depan. Lu bayangin enggak? Jadi itu teriak-teriak lu dalam itu. Iya. Terus pas gue kayak, Anjir. ya udah lu mati aja cuy, maksud Rokoknya gua. masih di tangan? Enggak, kan udah kelar. Cuma kan ngebul. Bau banget. Pas gua, Iya. gitu loh. Ngebul habis, udah. Akhirnya Banyak deh. mereka di scores. Akhirnya diskors, nggak di DO. DO tuh yang udah sampai berkali-kali lah. Gue pernah nih, abis ini gantian ya tapi ya. Iya, Jadi gue iya. pernah, jadi gue datang tuh jam 9, pokoknya jam istirahat lah. Jadi gue cabut sama beberapa teman gue gitu. Datangnya datang pas istirahat aja gitu kan, sebelum dicap bandel gitu loh. Jadi kayak masih santai. Datang, gue naruh lah. Jadi kan ada kaca gitu di atasnya di kelas gue.
Gue buka kacanya, gue masukin, gue lempar lah tas gue. Jadi kan seakan-akan gue udah di kelas. Udah ke kelas, iya. Nah gue skip batu sama mata pelajaran hari itu tuh. Makanya gue masuk kan habis prit kan jadinya Kling-kling, ya, bel. masuk ke dalam, duduk dong gue. Terus kan kayak anak-anak di kelas gue udah ketawa aja gitu. Gue salah apa ya? Udah gue santai kan, gurunya masuk dong, ya kan. Dia duduk langsung lihat gue. Gue ngapain gitu, maksudnya oke gue gede, cuman kan lu baru masuk ke dalam hati gue. Iya. Nggak taunya, dia tuh 2 jam pelajaran dan 1 jamnya itu Kepotong istirahat. Jadi sebelum istirahat dia udah ada. Oh. Dan gue datang dengan polosnya kayak dia kan goblok ya, dia kan tahu badan gue gede gitu loh. Dan aduh tolol banget sih. Dan itu pecah sih, itu kayak ya jadi bahan ketawaan juga gitu. Tapi nggak dihukum atau dia apa-apa. Iya. Ini hukum pak, dikeluarin gue disuruh ngepel juga akhirnya. Ngepel 1 lantai gitu lah, gue ada 3 gitu kan. Parah dah anjing. Tapi gue ada cerita Bom, kalau yang rokok itu. Rokok pasti semua sekolah kayaknya ada ya. Pasti. Ada fix. Nah, jadi tuh ada adik kelas gua. Jadi dia kayaknya dia ngerokok gitu, tapi jadi sekolah gue itu di aula. Atasnya aula itu kita bisa keluar, itu tuh lapangan outdoor. Oh, berarti lapangan ada tingkat atas. Iya, di paling atas. Okay. Lapangannya di paling atas. Hah? Outdoor. Tunggu. Lu ya lantai 3 nih? Terus ada lapangannya? Ada. Mahal sekolah lu ya? Jadi emang gede sekolah lu ya? Iya, gimana? Gedung tinggi doang, nggak gede. Okay. Tinggi tapi di atas. Iya. Keren anjing. Outdoornya di atas. Nah, itu kan jarang tuh. Yeah. Guru kita main nggak nyampe atas. Jadi mereka gue gak tahu gimana cara ceritanya. Pokoknya tahu-tahu guru ada satu guru masuk nih ke kelas gua, terus kayak nih ya anak-anak, contoh yang tidak boleh ditiru, masuk dia sedot rokok 2 apa 3 apa 1 dilupa, gini nggak boleh pegang, jadi dia tangannya ke belakang terus gini, jadi rokok di sini doang. Iya. Anjing. Terus gua kayak wah kering nih mulutnya. Tengap, Bray. Iya, aneh banget. Kering banget, sumpah. Gila. Balik-balik panas gila. darah Wah, sih. iya tuh. Bibir pecah-pecah tuh aja. Orang ininya dia udah putih Bang, gitu. kayak iklan. Hah? Nih. Bibir pecah-pecah panas Iya dalam. juga. Tapi itu dia 4 lantai. 4 lantai, Cok. Nah, tapi keren maksud gue dengan lu punya outdoor di atas udah keren anjing. Iya, jadi Outdoor. dia ngerokoknya di outdoor itu anjing. Anjir. Ketahuan. Dulu juga kalau di sekolah gua, kalau lu ketahuan ngerokok gitu, biasanya diserahin ke kakak kelas. Diserahin kelas buat Jadi serah kakak kelas guru lu tuh bilang nih pada ketahuan ngerokok nih hukum gitu loh. Nah biasanya tuh ya jadi rokoknya di misalnya kayak disuruhnya beli Samsu, tuh di ini nama balsam. Diapain namanya? Pedes jir. Iya dibalurin balsam, suruh ngerokok pak. Lu bayangin bete nggak kalau ketahuan ngerokok sama kelas 3 digituin dan guru-guru tahu kayak udah emang lu Ya biar udah dihukum biarin gitu. biar jerak ya. Iya kayak gitu. Lu apa Ji? Ada enggak? dulu tuh parah banget ya. Gua sih paling tapi bukan gue yang kena di situ posisinya. Jadi gua waktu di kelas tuh gue inget banget pelajaran kimia. Emang guru kimia gua tuh dulu emang udah dikenal dengan tiap tahun dia pasti ribut. Maksudnya ribut dalam arti dia marahin orang. Ada marahin lah ya. ada Iya, marahin. Emang killer berarti. Enggak, dia tuh baik banget, tapi ada aja Iya, sekali. Ritual tahunan. Nah, nggak tahu itu mungkin apesnya pas di kelas gua. Itu gua lagi duduk berdua kan teman gua sebelahan lagi di kelas. Terus kalau nggak salah teman gua lagi tidur. Nah, habis itu gua lagi juga nyantai-nyantai doang kan lagi. Soalnya guru gua lagi jelasin. Nah, dia tuh manggil teman gua ini sebelah. Manggil-manggil nggak nyaut-nyaut nih. Gue udah gini-gini, woi, panggil. Lu disenggol. Iya, terus kayak bangun. teman gue kayak gitu doang anjir. Gitu doang. Tidur pules. Akhirnya itu dipanggil nama gurunya gue inget banget Pak John dulu. Dia panggil Pak John gitu. Iya, panggil. Coba sini kamu jelasin. Terus bilang, aduh nggak tahu Pak, dia bilang gitu kan. Dia kesini kamu maju ke depan. Dia berdiri, tahu Pak John ngapain? Ngapain? Nendang aja. Ditendang. Belum tendang lu kalau gurunya tuh lu coba lu bayangin ya, gurunya itu agak pendek, tinggi dikit lah. Terus agak gendut. Kalau jalan tuh kayak ngangkang gitu. Oh, di lo berarti. Gitu. Gara-gara gue. Itu nendang, Pak. Dia kayak karate gitu. Pak, wah, itu pantatnya nendang. Itu dompetnya sampai keluar. Dompetnya sampai keluar. Dompetnya sampai dilempar ke pintu kelas. Wah, itu kacau banget itu guru gua. Itu tapi selalu sekali setiap tahun tuh. Ada yang kena
Pasti ada sekali setiap tahun. Tapi kelasnya random ya. Itu Tergantung moodnya dia aja. Itu guru kimia gue tuh. Baik banget. Pak John. Tapi biasanya orang baik kayak gitu sih. Kalau marah. Kalau marah kacau ya. Iya, ngeri. Iya itu pokoknya kayak anjing parah banget. Gue ada satu cerita lagi sih. Kalau masalah kenakalan gitu ya. Jadi gue tuh satu sekolah sama sepupu gue, 2 orang. Satu tuh kakak sepupu gue, satu adik sepupu gue. Tapi karena kita pada bodoh, nggak kecuali adik sepupu gue ya selalu ranking. Jadi gue tuh sempat ada di satu angkatan yang sama, which is kakak sepupu gue tuh nggak naik 2 kali, gue nggak naik sekali. Nah, pas lagi satu angkatan gitu, kita kan beda-beda kelas. Gue kumpul di satu kelas gara-gara ujian. Jadi pas ujian tuh kan diacak gitu ya, kebetulan gue satu kelas. Nah posisi dulu tuh gue pojok kiri, belakang, adik sepupu gue di tengah, kakak sepupu gue di kanan belakang gitu. Nah itu ada satu kata-kata opa gue yang selalu diomongin kalau kayak nyuruh kita diem atau gimana, pasop gitu loh, kayak lu diem lo gitu. Nah itu tiba-tiba out of nowhere lagi hening tenang gitu, adik sepupu gue teriak gitu, pasop, wah anjing, kan itu inner jokes ya. Gue sama kakak sepupu gue ngakak ada-adanya ngakak deh. Udah akhirnya dihukumnya adik gue nggak kena. Oh lu yang kena. Jadi gue sama kakak sepupu gue yang kena. Gue di ruangan, suruh ngerjain di ruangan kepala sekolah, si kakak sepupu gue di ruangan guru. Lu bayangin gak? Itu kayak anjing, abis itu gue gak naik juga sih, udah. Jadi sia-sia. Ya, Aduh sia-sia. kamu memang ya Oktav ya. Mas namanya. Temennya. Iya, Oke, sepupunya. mungkin kita lebih ngomongin ke kisah kasih kali ya Sekarang kisah ya. kasih. Kisah kasih boleh nih. Kasih anjing. Aduh, Udah kisah kasih. Gua udah lupa, ngelupain aja sih. Ya, Mager gitu gua lu. Mager juga Gitu lu, kan buat cerita. Oke. Apa lu dulu? Lu dulu coba, ada gak? Kalau gua waktu Pasti ada itu lah. pengalaman pertama pacaran ya. Pengalaman pacaran pertama itu kelas 8. Kelas 8 tuh gua pertama kali pacaran tuh. Gua pacaran sama mantan gue ini, cewek ini. Dia itu padahal pintar. Pokoknya dia ketua OSIS juga. Ketua apa wakil ya, lupa gua. Ntar dua itu. Terus selalu ranking 1 sampai 3 lah. Waduh. Mungkin dia orang-orang yang kalau ranking 7 dimarahin maknya. Kayak dulu. Gue ranking 25 gak pernah diomelin gue. Itu makanya Pak sepintar itu gitu. Nah, itu gue pacaran juga biasa aja tuh. Gue paling jauh cium pipi kayaknya. Cium pipi Pak paling jauh. SMP tuh. SMP kelas 8. Kita ngomongin SMA bang. Ya SMP dulu Bang. Ah SMP tuh. Oh boleh Terus, bang. iya, terus, Bridgingnya terus. boleh bang. Gue kenapa putusnya sama dia tuh karena waktu itu gue lagi karya wisata. Dulu pasti kalian pernah dong karya wisata. Pernah area wisata. Karya wisata lah. Terus jalan di satu bis, gue sekelas by the way waktu itu sama dia. Gue sebelahan nih duduknya sama dia. Gue sebelahan sama dia. Ya kan lu kan tahu sendiri kan anak-anak SMP kan. Anak-anak SMP tuh kan pasti Iya. bawa tasnya tuh Bawa pasti bekal. Ada yang Macem-macem mie dah. goreng, Iya. ada nasi goreng, Cocis. susu. Pokoknya semerawut kambing dah. putih. Wah, semuanya ciki citos lace Iya, bla iya. bla bla. Ya kan di situ nggak mungkin kayak lu di bis, lu duduk doang, terus ya udah cuman berinteraksi doang. Pasti kan lu pasti mau Kemana-mana. minta-minta gitu Minta-minta. kan. Terus pada suatu saat itu udah selesai, udah mau kayaknya udah lagi balik ke sekolah lagi kan. Ya duduk lah gue berdua. Udah pada capek kayaknya kali. Nyendernya? Nyender dia. Terus gue juga nyender dong. Itu kayak rasanya enak banget cuy. Kayak Parah ya. Anjir pacaran. In love. Terus nyenderan. Terus kan ngobrol ya. Terus ngobrol. Kan kalau ngobrol nggak mungkin Iya. pacaran kan, Iya. nggak mungkin kayak nggak mungkin social distancing gitu Iya, kan. pasti Pasti nempel gini aja, ya. Bro. Kalau bisa nempel terus. Nempel Iya. terus ya. Ngobrol. Kamu udah ini. Bung, anjing. Apa tuh, Bang? Dragon's Breath. You know Dragon's Breath? Anjing. You know? Anjing gue Itu ilfil total bos. di situ gue nggak Tuh expect. langsung tuh. Di situ gue nggak expect banget anjing itu bau mulut cuy. Bau mulut yang gue nggak pernah cium sebelumnya kayak anjing bau banget. Oh, berarti bau mulut yang paling bau. Kayaknya ya di situ. Gue juga kayaknya. nggak tahu sih. Tapi di situ sebenarnya gue mau wajarkan Wajar, ya. iya, Karena kan wajar. lu lah masih bocah ya masih Iya, terus SMP. terus kan dia habis makan ini, makan ini kan gue juga nggak tahu dia iya. makan Kan apa. juga gak boleh serin. Iya. Iya, nggak mungkin juga dia Masa sikat gigi boleh ya. serin di bus terus Nggak buangnya mungkin. keluar? Ya, Jadi lu mewajarkan lah sebenarnya ya. sebenarnya gue Iya. mewajarkan cuman skip aja. cuman sifat jelek gue mungkin gue gampang ilfilan dulu gitu. Jadi kayak seminggu kemudian tuh gue putusin. Alasannya? Di situ karena udah mau naik kelas 3 kan. Alasannya di situ gue mau bilang fokus UN. Oh, iya di. Gitu.
Gitu, padahal mah wajar-wajar aja Iya, gitu loh. sebenarnya wajar. Gue pernah pak, zaman pacaran, dulu zaman SMP ya, first kiss bang. Oh, anjing. Ngeri. Anjing gue first kiss gue lupa. Karena lu pada juga udah ada yang tahu jadi kayak Kenapa emang? itu, jadi aduh anjing malu banget gua. Kan wajar first kiss Wajar, pacaran. enggak, first kiss kacau. Jadi itu gue ke rumah dia, bisa tenang nggak kamu? Terbaik. Iya. Jadi waktu itu gue 3 pasang lah nih ke rumah mantan gue yang SMP ini 3 pasang nih. Nah rumahnya lumayan luas gitu loh, gede lah. Jadi satu pasang tuh di mana, satu pasang di mana. Iya. Nah gue nggak tahu ya, gue lebih pilih pada saat itu kayak oh gue di teras aja seru nih kayaknya. Teras lah gue tuh jam 5 Ini masih SMP berarti? SMP. Berarti ini kita cerita masih SMP. Iya, masih SMP dulu Oke, aja, oke, baru oke. SMA. Udah tuh, gua ke teras, nggak ada yang ganggu dong, berdua just the two of us ya kan. Udah duduk gitu kan, tas. Bukan lah tuh kan. Cuman di situ aku merasakan apa ya? Hormon testosteron tuh menaik dan hormon libido dia pun menaik, gitu kan. Jadi di situ aku memutuskan untuk nampaknya tidak akan kulepas ciuman ini. Iya kan, dari jam 5 tuh, jam 5-an. Tas, cium. Tidak sadar karena merem. Itu waktu berjalan begitu cepat, pas aku melek sudah gelap. Gua kebayang sih bibirnya tuh kering banget tuh. Lu merah nggak sih sini lu? Hancur. Biasanya kalau lidahnya diginiin putih gitu ya. Iya. Karena itu literally yang French kiss, ngerti gak lo? Jadi Iya kayak paham. gitu loh. Jadi itu anjing itu 2 jam kali boy ada boy. Itu gue di situ kayak ini jadi gue kaget karena gue baru tahu itu rasanya ciuman seperti itu. Dan gue gak mau lepas aja karena mungkin momentum Iya, ya, tapi momen. nggak selama nggak ada itu. deh orang yang kayak gue gitu, kayak gue sakit sendiri deh. Cuman ya di situ dia juga gak ngomel, berarti menikmati dong. Iya. Seneng dia juga, seneng. Cuman udah aneh gitu kayak bibir gue Kylie Jenner style gitu, terus kayak gede gitu boy, ya gitulah, sakit bro. Anjir. Gitu. Lo ada nggak SMP kayak gitu-gitu? Aduh, gue SMP ini doang apa? Gue jadian. Pokoknya gue pertama kali pacaran kan SMP. SMP terus kayak apa namanya? Gue jadian gara-gara dicengin. Ya, Dicengin sama deh. teman-teman. Cie, Oh, emang gitu. cengin. Oke. Jadi pokoknya ada satu temen gue mimpin gue jadian sama dia. Anjir. Wah, terus parah, Cok. Terus dia kan mulutnya yang ember gitu kayak kemarin gue mimpi si Odilo jadi nama ini loh. Wah, udah pecah tuh Kebawa suasana jadinya ya? setiap gue keluar cie. Jadi ya gue juga terbawa kan. Emang efek cie itu dulu Efek tuh cie, berasa ngeri, banget sih. Cok. Terus habis itu udah jadian. Terus yang gue kaget, rumah dia ternyata deket rumah gue. Nah, lu enggak tahu sebelumnya? Nggak tahu. Terus kayak ya udah makin jadi kan deketinnya, main sepeda bareng lah. Oke. Terus ini zaman-zaman es krim apa? Pelangi ya. Yang mana? Oh ini, Walls. yang Iya, pelan. iya, beli bareng. Iya. Wih, pecah sih. Gitu doang gue. Alay banget anjing. Tapi Iya, kalau Alay banget ya dulu ya. masa-masa ini gue skip ke SMA ya. Kalau masa SMA tuh menurut gue pacaran yang udah agak lu punya rasa cinta gitu, ngerti gak sih? Ya. Iya, Kayak suka iya, gitu, sayang gitu loh. Gue pernah dapat pacar lagi LDK, Pak. Ah, kok bisa? Lagi LDK OSIS. Jadi itu teman-teman gue dari kecil gitu lah kasarnya. Terus udah nih gue emang kayak nggak tahu, gue lupa pada situ kayaknya gue udah cecetan atau gimana, udah BB kan. Nah terus pokoknya lagi LDK tinggalnya tuh di barak. Itu masuk barak Iya, barak cowok, barak cewek, tapi dipisahin cuman sama kaca kayak gini. Gitu kan. Terus malam-malam gue dengan gaya gue yang asik gitu kan, gue ketok. Gue bilang teman-teman gue rusuh banget kan, udah gitu kan. Tok buka dong sama cewek-cewek di sana. Boleh panggilin si A nggak? A aja sebutnya. Boleh panggilin si A nggak? Datanglah si atas ya kan, di depan situ. Aneh banget gak sih? Aneh banget, karena ketutupan kaca susah juga ngomong kan. Gitu kan, kayak mau pacaran nggak? Gitu ya kan. Mau. Habis itu besokannya gue inget banget. Jadi kan di depan barak itu ada tangga gitu kan. Pas udah pagi-pagi bangun tuh gue udah ambil gitar, gue duduk di depan barak. Udah siap-siap. Gitu kan, udah siap-siap. Nah habis itu dia keluar, gue langsung pura-pura nyanyi ini. Dari hatinya Cloud 80s, tau gak lu? Ya. Dari hati. Oh, iya, tahu. Wih, gila. Itu udah merasa paling keren sedunia deh. Abis itu boy, dari situ udah enak nih, udah enak. Sampai di satu titik gue diomelin bapaknya cuy. Karena Ini epic sih. Jadi
nggak tahu ya, gue dibilang backstreet juga enggak sebenarnya, karena keluarga dia kenal keluarga gue gitu loh. Tapi one day gue datang ke sekolah, kan gue naik ojek dulu ya, biar gampang kan pagiin naik ojek. Jadi di lobi sekolah gue gitu udah ada mobil dia nyampe nih, gue lihat nih dia turun langsung lari, tapi gue kenapa nih, gue jalan kan, pas udah mau nyampe lobi ada yang manggil gitu. Gue nengok kiri, oh the father and the mother. Holy shit nih, gue udah bilang nih kan, panggil gue. Pas sampai bokapnya pokoknya ngomong gini, kamu jangan dekat-dekat anda jangan dekat dengan anak saya. Ngeri tuh, bapak-bapak udah ngomong anda. Wah serius banget tuh. Serius banget ya. Oh, karena mengganggu persekolahan atau gimana gitu. Berarti emang belum boleh pacaran mungkin. Iya, emang boleh. Iya, pada saat itu mungkin ya. Terus yang kayak, wah, maksud gue gak ngerasa bikin salah apa-apa pak gitu kan. Ya, iya om, salah saya om. Terus gitu. Iya om, salah saya om. Selalu begitu. Iya, salah saya om. Udah akhirnya gue masuk naik lantai 3, cewek gue udah di depan tangga, mantan gue itu udah di depan tangga gitu, yang kayak meluk gue terus kayak maaf gitu, kayak udahlah, tapi gak lama putus juga sih, jadi kayak ya udah gitu. Cuman ya apa ya, dari yang kisahnya dimulai enak gitu, iya jadi berkesan, terus tiba-tiba di tengah-tengah bapaknya kayak gitu kan, kayak ya udahlah udah bubar. Lu Tapi mending nyokapnya mundur di sebelahnya tuh kayak kan nyokapnya kenal juga sama gue, kayak gitu, ngerti nggak? Udah santai-santai. Iya kayak gitu. Cuman kan tetap aja namanya bokap-bokap, gue mager juga. Berarti emang biasanya bokap-bokap tuh tipe-tipe yang strict gitu ya. Iya. Pasti sih. Apalagi anak cewek kan. Iya, apalagi anak cewek. Karena gue memposisikan diri kalau jadi bapak juga pasti lu bakal kayak gitu juga. Pasti. Takut soalnya anaknya dia papain atau gimana. Gitu. Kalau gua SMA tuh kisah kasih gua kelas 10 yang makanya tadi gua bilang tuh kelas 10 gua ada geng-geng gitulah. Nah itu pacaran sama kelas semua tuh. Di situ pacaran sama anak kelas 3 waktu itu. Jadi gua kelas 10, cewek mantan gua kelas 3. Gitu. 12. Kelas 12. Widih. Kelas 12 tuh. Wah, di situ kayak apa ya? Lu tenang aja gitu, jadi berasa paling keren gitu lu di sekolah. Iya, soalnya kan lu pacaran anak kelas 3. Iya, gua pacaran kelas 3. Gua kalau ke kantin pasti kenal sama teman-temannya juga. Iya, yang lain gitu. mana-mana. Dan lu jadi enggak diincar atau enggak diapa-apain. Nah, lu iya. pacaran sama temen kayak gitu. Ngaruh sih. Ngaruh banget. Situ habis itu ya udah lah putus karena LDR segala macem. Dia kuliah di Cina. Dan gua ada waktu itu gua kelas 3 terus punya mantan. Itu tuh junior gua di kelas gua. So gitu cantik orangnya. Cantik. Ngeri. Cantik. Terus gua pacaran nggak lama, 3 bulan lah. 3 bulan. Di situ gua mungkin lagi aktifnya ngapel, sering ketemu ke rumahnya. Rumahnya dekat sekolah gua dulu, nggak terlalu jauh. Jadi gua setiap pulang sekolah ke rumahnya dulu segala macam. Nah, itu ada di suatu saat di mana teman gua yang sering main juga. Kebetulan teman gue ini ceweknya kakaknya dia. Oh, temen lu punya cewek. Ceweknya ini kakaknya yang mantan itu. Gua. Okay. Ya, gitu. Temen gue ini bangsat. Maksudnya kayak kenapa, Ji? Dia ngomong, Ji, kok cewek lu gue liat kepalanya mirip telur asin ya? Ijo agak kebiruan gitu. Pas sebenarnya cantik. Soalnya kenapa, Ji? Mukanya oval gitu. Iya, di situ gue kayak langsung masa iya sih, gue langsung buka handphone liat fotonya. Emang iya ya, kayak kagak. Ya udah gue besoknya langsung ketemu lah ngapel kan. Gue pas ngapel kan pasti berdua dong ngobrol. Pas dia ngobrol gue cuma bilang, Pak. Gue gini loh. Kepikiran. Terus dia kayak, iya, ya enggak. Kayak anjing. Iya juga tapi dia kayak lonjong itu, gue jadi kebayang palanya anjir. Terus jadi di situ kayak mulai nurun, gue mulai kayak aduh anjing. Mager. Gue mulai skip banget. Jadi lu tipikalnya yang kena kemakan omongan orang. Kemakan omongan temen, bukan sih. Bukan kemakan. Gampang terpengaruh ya, kepengaruh. Tapi pas gue buktiin tuh benar. Kepikiran jadinya. Jadi dari situ gue putusin. Padahal dia cakep kan. Karena dia dia cantik gitu. Karena kayak telur asin palanya aja gue anjir skip banget. Tapi itu jelek ya gue sih, mungkin dulu tuh kayak gampang ilfeel dulu gue. Parah. Padahal gue sempurna juga kagak gitu maksudnya. Iya. Tapi ya gimana tapi ya? wajar lah seperti iya itu. wajar iya. Cuman cantik. Lu ada SMA? Oh ada. Tapi ini ceritanya pas live-in. Jadi kan gue live-in. Ya biasalah kalau live-in kan. Ya biasalah. Terus kayak apa namanya, jadi
Gue lupa deh gue live-in di mana pokoknya. Cirebon. Bukan. Jawa lah ya. Iya, daerah Jawa lah pokoknya. Mam cewek lu bilang Cirebon anjing. Apa, Cok? Terus Habis itu pas live-in ini gue deket nih sama cewek. Karena rumah gue sama rumah dia deketan. Oke, Gading. Itu ceweknya rumah tadi di juga. sini. Oh. Beda. Beda ya? Beda. Itu cewek yang tadi cewek yang SMP bukan? Beda lagi. Beda, ini SMA. Tapi deket juga. Deket juga. Terus kayak apa? Pas live-in nih tuh kayak kok ini ya apa nyaman gitu. Iya kan. Oh, lu kebawa Kebawa perasaan. iya, kebawa suasana. Apa kebawa suasana? Dianya juga. Lah, masa Ini sampai sekarang bukan? ah, Ini sampai sekarang bukan? bukan, beda. Oh, beda. Ini mantan gua. Oke. Terus kayak apa namanya? Terus kan pokoknya pas live-in gue dekat, balik dari live-in kan satu bus tuh. Nah, kebenaran gue sebelahan. Bau mulut juga? Enggak. Nah, bedanya dia senderan. Dia senderan ke gua terus habis itu kayak aduh, nembak ya gitu. Kan pas tuh. Jadi di bus pulang malam-malam gelap. Terus habis itu akhirnya masuklah sekolah. Pas masuk sekolah, udah cerita-cerita nih sama temen gua. Terus temen gua juga ternyata ada deket sama cewek pas di live-in juga. Sama cewek itu? Enggak, beda orang. Beda case, oke. Nah, terus habis itu temen gue kasih taruhan. Lu berani nggak nembak? Kalau lu nembak, gue juga nembak. Tembak lah. Oh, dulu tuh gitu ya? Iya, Cok. Terus akhirnya gue nembak, dia nembak juga. Akhirnya kita jadiannya tanggalnya bareng. Oh iya sih. Buset banget. Jadi jalannya bisa bareng juga. Iya. Oh iya, dulu jadian ya. Terus kayak gue, aduh. Tanggal Setelah gue inget-inget kayak, goblok banget ya. Kenapa gue iyain? Nih, kita kan ngomongin tadi cinta-cintaan nih. Terakhir nih, menurut gua apa sih pesan yang bisa kalian kasih ke anak-anak SMA atau SMP atau anak kuliah yang lagi PDKT? Atau lagi pacaran juga boleh. PDKT. During pandemic juga sih sebenarnya. Susah juga sih sebenarnya PDKT. untuk PDKT di pandemi. Iya, pandemi. Kita tatap muka biasanya yang tatap muka langsung. Tapi kalau misalkan menurut pengalaman, mungkin tipsnya itu lo harus satu sih, percaya diri sih. Itu penting banget sih, percaya diri. Terus lo nggak gampang ilfilan juga, mungkin itu. Itu penting ya, Pak. Iya, ya? itu penting. Jangan gampang ilfilan, itu penting sih menurut gua juga. Gampang ilfilan tuh. Terus yang ketiga, lo ya udah jadi lo sendiri aja, jangan terlihat lo berlebihan atau lo terlalu kurang juga, karena itu bisa ngebuat cewek yang lo deketin tuh atau cowok yang Lo deketin juga annoying gitu loh, jadi annoying. Itu sih gua. Gue nambahin dari CJ tadi tuh, karena gue pernah deketin cewek, gue memaksakan diri jadi apa yang dia mau. Nanti juga itu nggak baik buat psikis elunya juga, karena lu selalu mencoba jadi orang lain. Apalagi soalnya lu dapet nih, terus lu 6 bulan sampai setahun, tiba-tiba lu kan pasti ujung-ujung ngeluarin diri lu sendiri kan. Karena lu pas PDKT-nya nggak jujur, lu nggak seperti itu. Nanti pas lu udah jadian lama, masuk zona nyaman, lu malah pas keluar aslinya cewek lu pun kaget atau cowok lu pun kaget kayak bener-bener kok dia bukan kayak yang ini ya. Jadi lebih baik lu nggak dapet cewek atau cowok itu tapi lu jadi diri sendiri dibanding lu maksa walaupun lu dapet, karena beban juga Pak nggak jadi diri sendiri. Sisanya gue sama lah sama CJ kira-kira. Kalau gue ya sama, pokoknya intinya jadi diri sendiri. Lu kalau deketin cewek lu nggak boleh fake, nggak boleh jadi orang lain. Soalnya kalau lu fake jatuh jadi orang lain ya ntar kedepannya susah pasti sulit. Oh, satu lagi. Gimana ya bilangnya? Lu harus tahu kalau misalnya emang dia nggak terlalu interest dari awal, mendingan lu nggak usah put too much effort gitu loh. Kayak ya udah, berarti dia bang kurang interest, karena semua akan lebih mudah dan lebih enak kalau lu sama-sama interest gitu loh satu sama lain. Oh iya benar. Gitu. Jadi nggak usah maksain lah gitu loh, maksud gua kayak gitu. Iya sih, ya betul sih. Anyway, kenapa tadi gue bahasnya tentang SMA, tentang sekolah, kuliah itu karena itu gue baca kalau Juli akan buka lagi, bakalan divaksinin lah guru-guru bulan Juni, 5 juta guru. Jadi makanya semoga kalian-kalian nanti semangat sekolahnya. Semangat PDKT. PDKT. Karena lebih enak PDKT itu yang ketemu langsung, Pak. Asli. Kalau yang during pandemi gini, anjir ya udahlah lu mending perbaiki diri lu sendiri aja. Pas lu tiba-tiba ada momennya lu masuk sekolah, udah lu ganteng, lu cantik, lu pintar, lu apa, baru udah dah tuh lu perang di situ gitu. Bonding sebanyak-banyaknya sama teman-teman lo. Nah, betul. Kalau SMA tuh berasa banget nanti pas udah kelar. Perlu banget tuh bonding sama teman-teman SMA. Karena
dengan lu bonding sama teman SMA lu, wah lu banyak menemukan hal baru yang nggak bakal lu dapetin di tempat lain. Paling asik tuh. paling gak ada di tempat lain. Maksudnya kayak dapat banyak koneksi. Iya, dapat koneksi. Iya, terus kayak apa? Ya lu dari teman-teman SMA juga bisa kenal orang-orang lain. Benar. Iya, jadi sekian obrolan kita di episode 2 ini mengenai masa-masa SMA dan kisah kasih di SMA ya. Iya. Oke, gue Andrew, gue CJ, gua Odilo. we're signing out. Bye. Bye. Thank you.